Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain.
Pasien positif terjangkit corona di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Guna menekan penyebaran virus corona, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Yang terbaru, Presiden Joko Widodo telah memberikan 7 arahan untuk menangkal penyebaran virus corona, di antaranya adalah mengurangi mobilitas, serta rapid test secara massal dengan melibatkan lembaga riset hingga perguruan tinggi. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kepala BNPB, Doni Monardo, ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus tugas ini memiliki 5 tugas yang telah tertuang dalam Kepres nomor 7 tahun 2020. Di antaranya adalah untuk mempercepat proses penanganan COVID-19 melalui sinergi antar pihak kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, serta meningkatkan antisipasi terkait perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi social distancing. Alih-alih memilih lockdown atau isolasi wilayah, social distancing dinilai paling ampuh untuk menghambat penyebaran virus corona. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Social distancing merupakan strategi kesehatan publik yang direkomendasikan publik untuk mencegah, melacak, dan menghambat penyebaran virus. Caranya dengan menjaga jarak dengan mereka yang sedang sakit, termasuk tidak menghadiri pertemuan dengan jumlah banyak seperti konser, festival, konferensi, ibadah, atau acara olahraga. Tujuannya agar virus tersebut tidak tertular ke orang yang sehat. Tidak berhenti di situ, pemerintah kini sedang menyiapkan sejumlah tempat untuk diubah menjadi rumah sakit khusus penampung pasien terinfeksi COVID-19. Salah satunya adalah Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kementerian BUMN pun menyiapkan Hotel Patra Comfort dan Rumah Sakit Pertamina Jaya sebagai tempat penanganan virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah memiliki dana sekitar 17 triliun rupiah untuk menangani wabah virus corona. Potensi dana itu berasal dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga baik di pusat dan daerah, serta juga dari realokasi dana transfer daerah. Untuk transfer ke daerah, yang tadi dimintakan untuk daerah bisa menggunakan APBD-nya, kita mengestimasi ada 17,17 triliun. Dengan adanya PMK 19 yang kita terbitkan hari Minggu lalu, di dalam rangka memberikan arahan kepada daerah bisa merealokasi, diperkirakan ada 17,17 triliun yang bisa dilakukan reprioritas untuk penanganan COVID. Dengan berbagai upaya tersebut, kita sama-sama berharap apa yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang tepat dalam melawan dan mengatasi wabah virus corona di Indonesia. Telah diteliti oleh peneliti Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, ITB memprediksi puncak penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi pada akhir Maret 2020 dan berakhir pada pertengahan April 2020 dengan kasus harian terbesar di angka sekitar 600. Namun, prediksi tersebut telah mengalami pergeseran saat ini. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi atau P2MS ITB menggunakan model Richards Curve Korea Selatan. Menurut salah satu tim peneliti Dr. Nuning Nuraini, penyebaran virus corona akan mencapai puncaknya pada minggu kedua atau ketiga April, sedangkan pandemi virus corona akan berakhir di Indonesia pada akhir Mei atau awal Juni. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yakin negaranya dapat pulih kembali dalam waktu 12 minggu atau sekitar 3 bulan. Ekonom kesehatan global di Harvard Chan School of Public Health menyebutkan bahwa lockdown diperlukan setidaknya 1 atau 2 bulan. Terkait lockdown yang dilakukan sejumlah negara, WHO menyebutkan pilihan tersebut tak bisa digunakan untuk memerangi corona. Hingga saat ini, para peneliti masih berusaha mencari vaksin untuk virus corona.